Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertemu dengan Abu Bakar. Ia pun juga menceritakan hal yang sama dan ia menganjurkanku untuk beriman. Kemudian ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dan bersamanya Ali. Kemudian Abu Bakar berdiri mempersilakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau duduk begitu juga dengan Ali. Lantas beliau berkata, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepadanya jannahnya. Sungguh, aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian dan seluruh makhluk. Kemudian setelah itu Zubair bin Awam masuk Islam. Beliau adalah anak terakhir dari keluarga Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, yaitu Ibnu Awam bin Khuwailid. Ibunya bernama Safiyah binti Abdul Muthalib bin Hisham, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Khadijah masuk Islam, ia berdoa agar anak saudaranya masuk Islam, dan Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya. Kemudian diikuti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah paman dari Aminah binti Wahab, ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia melewati Abu Bakar memanggilnya dan mengajaknya untuk memeluk agama Islam, dan ia sangat senang akan hal tersebut. Kemudian ia bergegas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya perihal apa yang akan ia perintahkan. Rasul memerintahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Sa'ad mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau masuk Islam pada usia 19 tahun. Sa'ad sendiri berasal dari keturunan Bani Zuhrah. Hamnah binti Abi Sufyan bin Umayyah atau ibunya Sa'ad tidak suka dengan masuk Islamnya Sa'ad. Ia berkata, "Ya Sa'ad, telah sampai kepadaku engkau telah masuk Islam. Bukankah kamu mengira bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkanmu untuk menyambung silaturahmi dan birrul walidain?" Sa'ad berkata, "Betul." Kemudian Ummu Sa'ad berkata, "Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak akan makan dan minum sampai kamu mengkufuri apa yang telah dibawa oleh Muhammad." Namun Sa'ad menolak akan hal tersebut, sehingga ibunya tidak makan selama sehari semalam. Sa'ad berkata, "Ketika aku melihatnya, aku berkata, demi Allah, wahai ibu, jika seandainya engkau memiliki 100 nyawa, kemudian keluar satu persatu, maka aku tidak akan keluar dari agama Muhammad. Jika engkau mau makan, silakan. Jika tidak, itu tidak masalah bagiku." Maka ketika ia mengetahui hal itu, Ummu Sa'ad kemudian mau makan. Kemudian Sa'ad datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan perkara perihal ibunya. Kemudian turunlah firman Allah Azza wa Jalla. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 14-15. Hal tersebut tidak menyurutkan keinginan Ummu Sa'ad, sehingga ia berdiri di depan pintu rumahnya seraya berkata, "Sungguh,
saya akan mengurungnya di rumah sampai ia meninggal dunia atau ia mau meninggalkan agama baru ini. Akhirnya setelah beberapa lama ia dikurung di rumahnya, akhirnya ia bisa keluar dan pergi berhijrah ke negeri Habasyah. Dan di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam ialah Tolhah bin Ubaidillah bin Utsman At-Tamimi Al-Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih dulu mengetahui kalau suatu saat Tolhah akan masuk Islam dari kabar pendeta dengan menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki Tolhah. Maka tatkala Abu Bakar memanggilnya dan mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang telah Allah anugerahkan kepada beliau, dan beliau melihat bahwa agama Islam jauh dari kebiasaan orang-orang Arab yang suka menyembah berhala, ia pun bersegera memeluk agama Islam. Begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud. Ia masuk Islam bersama Sa'id bin Zaid dan istrinya yaitu Fatimah binti Al-Khattab, saudari perempuan Umar. Beliau adalah penggembala kambing di usia remajanya. Beliau termasuk orang yang sangat gemar menghafal Al-Quran. Sampai-sampai ketika turun ayat, beliau bersegera mempelajarinya dan menghafalkannya. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak hafalannya. Beliau adalah orang yang paling gemar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu menunggu di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memakaikan sandal untuk Rasul dan berjalan bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu memberi penutup ketika Nabi sedang mandi dan terjaga ketika Nabi sedang tidur. Beliau selalu menjaga rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi. Beliau terkenal dengan As-Sawad dan As-Sawak. Sahabat yang termasuk Sabiqunal Awwalun adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah bin Abu Syam Al-Umawi Al-Quraisy. Bapaknya adalah pembesar Quraisy. Mereka sangat menghormati atas kemuliaannya. Suatu ketika, Khalid bermimpi bahwa ia akan terjatuh ke dalam jurang. Kemudian ia bertemu dengan Rasulullah dan menyelamatkannya. Lantas, Khalid datang menemui Nabi dan berkata, "Kepada apa engkau menyeru, wahai Muhammad?" Nabi SAW bersabda, "Aku menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukannya. Dan hendaknya kamu meninggalkan sesembahan batu yang tidak mendengar lagi melihat, yang tidak dapat memberikan manfaat lagi, tidak dapat memberikan madarat." Kemudian Khalid bin Al-As masuk Islam. Lantas bapaknya datang menemuinya dan memukul tangan dan kepalanya dengan anak panah seraya berkata, "Apakah kamu telah mengikuti Muhammad? Padahal kamu lihat bahwa ia telah menyelisihi kaumnya, dan ia telah mencela Tuhan-Tuhan kalian dan mencela nenek moyang kalian. Pergi kau dari hadapanku. Demi Allah, aku tidak akan memberimu makan." Kemudian ia diusir dari rumahnya dan memutus hubungan keluarganya dan menyuruh para kerabatnya untuk tidak menolongnya. Sampai datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menolongnya. Kemudian ia pergi berhijrah ke Habasyah. Lantas beberapa pemuka Mekah mulai masuk Islam. Di antara mereka adalah Ummu Fadlubanah binti Harith Al-Hilaliyah, istri Abbas bin Abdul Muthalib, Asma binti Abi Bakar, Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi Al-Quraisy, anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muthalib bin Hashim, anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Utsman bin Maz'ud Al-Jamhi Al-Quraisy dan kedua saudaranya, Qudamah dan Abdullah. Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzumi Al-Quraisy, pemilik rumah yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah pada saat dakwah Syria, di mana di sana para sahabat menimba ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaca Al-Quran di dalamnya.
Dan kebanyakan dari jamaah yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan masuk Islam secara rahasia, di antara mereka adalah Amru bin Utbah bin Amir. Diriwayatkan darinya bahwa ia berkata, "Ketika aku menggembala, aku berkata bahwa penyembahan kepada berhala adalah perkara yang batil. Kemudian ada salah seorang yang mendengar perkataanku dan ia berkata, 'Wahai Amru, sesungguhnya di Mekah ada seorang lelaki yang mengatakan sebagaimana apa yang kamu katakan.'" Ibnu Utbah berkata, "Aku menuju Mekah ketika awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dan ia sangat takut. Kemudian ada yang mengatakan kepadaku, 'Kamu tidak akan bisa bertemu dengannya kecuali di malam hari ketika ia sedang tawaf.' Maka aku bangkit menuju Ka'bah dan tidaklah aku dapatkan kecuali suara-suara pujian. Maka aku bertanya kepadanya, 'Siapa kamu?' Rasul kemudian berkata, 'Aku adalah Nabi Allah.' Kemudian aku bertanya kembali, 'Apa itu Nabi Allah?' Ia menjawab, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Utusan Allah.' Kemudian aku berkata kembali, 'Dengan apa kamu diutus?' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Aku diutus untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan aku juga diutus untuk menghancurkan berhala, menjaga darah, serta menyambung silaturahmi.' Kemudian aku melanjutkan, 'Siapa saja yang bersamamu?' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Orang yang merdeka dan hamba sahaya, yaitu Abu Bakar dan Bilal.' Kemudian aku berkata kembali, 'Julurkan tanganmu, aku berbaiat kepadamu atas Islam.' Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Apakah kamu telah melihatku sebelumnya?' Kemudian aku berkata, 'Izinkan aku tinggal bersamamu, wahai Rasulullah.' Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Tidak, sampaikan saja kebenaran kepada kaummu. Jika kamu mendengar aku keluar atau hijrah, maka ikutilah aku.' Kemudian aku tinggal bersama kaumku selama setahun, menunggu kabar dari beliau sampai datang teman-temanku dari Yasrib. Aku pun bertanya kepada mereka tentang kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menjawab, 'Muhammad telah berhijrah dari Mekah ke Madinah.' Kemudian akan bersegera menemuinya dan bertanya kepada beliau, 'Apakah engkau mengenaliku?' Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Ya, kamu adalah seorang laki-laki yang menemui kami di Mekah.' Begitu juga dengan Utbah bin Ghazwan bin Jabir. Beliau masuk Islam setelah 6 orang temannya. Dia adalah orang yang ketujuh ketika mereka berkata di Basrah, 'Sungguh kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 7 hari tidak memiliki makanan sedikit pun kecuali dedaunan sampai mulut-mulut kami bernanah.' Bukan hanya perorangan saja yang menyatakan beriman kepada apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan sebagian kabilah telah menyatakan keislaman mereka. Di antara kabilah tersebut adalah kabilah Ghifar. Abu Dzar al-Ghifari adalah salah seorang keturunan dari kabilah Ghifar. Beliau rela meninggalkan kabilahnya menuju Mekah hanya untuk mendapatkan kabar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersegera ke Mekah setelah mendapatkan kabar dari saudaranya, yaitu Unais, bahwa telah datang seorang nabi dari kaum Quraisy. Dia menyeru untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja dan meninggalkan sesembahan berhala-berhala, memerintahkan untuk berakhlak mulia, berkasih sayang kepada keluarga dan kerabat, dan bahwasanya penduduk Mekah memusuhinya dengan permusuhan yang keras, menganiayanya dan para sahabatnya. Abu Dzar merasa gembira atas apa yang telah dikatakan saudaranya. Kemudian beliau bersegera bersiap-siap untuk pergi ke Mekah. Dia bersegera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa tinggal bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa masuk Islam juga mengimaninya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abu Dzar,
simpanlah rahasia ini dan kembalilah ke kaummu dan sampaikan kepada mereka atas utusan Allah yang telah datang dan terimalah kami. Kemudian Abu Dzar dengan sangat gembiranya berkata, demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan berteriak di tengah-tengah mereka. Kemudian ia berdiri di Masjidil Haram dan mengatakan 2 kalimat syahadat dengan suara yang sangat keras, sampai orang-orang terkejut dan berkumpul di masjid. Kemudian mereka memukuli Abu Dzar. Tidak ada seorang pun yang berani menolongnya kecuali Abdul Muthalib. Dia berkata kepada mereka, celaka kalian, tidakkah kalian tahu bahwa ia dari Bani Ghifar dan bahwa jalur perdagangan kalian ada pada mereka? Kemudian mereka pergi meninggalkannya. Kemudian Abu Dzar pergi menemui kaumnya, dan kaumnya beriman disebabkan karenanya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang pertama kali masuk Islam, dan Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang pertama kali beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi orang-orang yang masuk Islam di awal penyebarannya. Mereka adalah orang-orang yang selalu disebut-sebut oleh para ahli sejarah. Tinta para ahli sejarah tidak akan pernah kering dari sejarah mereka, sebagaimana sejarah putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun masih banyak juga orang-orang yang telah masuk Islam yang belum diketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Sa'di binti Karis, yaitu bibinya sahabat Utsman bin Affan, dan masih banyak lagi yang telah masuk Islam. Namun nama mereka tidak tersebut dalam riwayat, seperti Amru bin Unbustah dan Utbah bin Ghazwan. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.